Oke guys, di video kali ini aku ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan virus corona menjelang hari Lebaran dan juga pastinya takbiran kemarin malam. Dan juga sebelum aku melanjutkan pembicaraan ini, aku mohon maaf lahir dan batin kepada kalian yang mungkin kalau aku berbuat salah disengaja maupun tidak, mohon maaf lahir dan batin sekeluarga, mohon dimaafkan. Nah, yang pertama yaitu sebelum menjelang hari raya Idul Fitri ya, yang kemarin sempat ramai diperbincangkan gara-gara banyak toko-toko pembelanjaan baju lebaran maupun makanan, banyak orang-orang yang keluar membeli sampai berdesak-desakan di mall. Itu gimana ya, aku nanggapin itu kok kayak gitu ya. Apa pemikiran mereka itu nggak takut sama virus atau gimana, atau mementingkan baju lebaran dibanding sama keselamatan nyawanya orang itu pribadi sama keluarga. Kenapa aku bisa bilang begitu? Soalnya gini, ketika orang yang terkena virus nggak satu atau dua orang yang terkena, tapi melainkan menyebar. Kenapa bisa menyebar? Karena bisa juga dari kontak fisik langsung, kena air bersihnya juga bisa, kena benda yang pernah dipegang juga bisa. Kita nggak pernah tahu. Jadi sangat disayangkan yang kemarin sempat ramai diperbincangkan, yaitu ramainya pusat pembelanjaan. Dan setelah kejadian itu, aku lihat di info virus corona terupdate, yaitu malah melonjak jauh, itu malah bisa 900 satu hari, 970 sekian terdeteksi positif corona. Kan gimana ya, kok bisa gitu loh, padahal menurut aku pribadi kan enak di rumah gitu, lebih meluangkan waktu sama keluarga. Toh kalau emang butuh baju lebaran kan di saat seperti ini kita juga nggak boleh keluar ke saudara, ke orang tua, ataupun yang mungkin nggak sama orang-orang terdekat gitu kan, kita nggak boleh karena ada pembatasan PSBB. Jadi lebaran hari ini tuh emang beda, tapi setidaknya kita tuh merasakan hari raya gitu loh, meskipun tanpa berkumpul sama keluarga. Itu sangat disayangkan. Dan juga melihat hal itu terjadi, aku jadi gimana ya, kasihan sama orang-orang yang mungkin sekarang lagi stay at home, itu yang udah respect, udah jaga udah memperhatikan himbauan dari pemerintah. Itu kasihan. Kenapa dia susah-susah menjaga dirinya, tapi banyak orang yang mungkin lebih mementingkan hal yang mungkin sepele lah. Menurut aku pribadi sepele, karena kesehatan, keselamatan itu lebih penting. Nah, selanjutnya itu gini, ketika semakin lama orang berpikiran seperti itu, semakin lama juga kita bisa merasakan kesengsaraan yang berkepanjangan. Kenapa aku bisa bilang begitu? Jadi gini, banyak sekarang yang mengeluh perekonomian, banyak yang mengeluh tidak ada yang mendapat pendapatan untuk kebutuhan perekonomian. Banyak sekali yang mengeluh, tapi kok malah kayak gini gitu loh. Kok enggak, gimana ya, kok hati-hati dengan adanya seperti ini. Kita itu semakin lama dan semakin lama bisa terkurung sama virus corona ini. Kenapa? Karena nggak ada niatan untuk mencegah,
ataupun memotong rantai penyebaran virus, malah semakin menyebar semakin lama juga. Kalau ada virus corona di kota-kota yang sudah zona merah kan aneh gitu loh, malah ramai gitu. Kalau aku bisa bilang itu orang itu mentingin diri sendiri atau gimana ya, kan aneh. Dan juga kasihan sama orang-orang yang kecil gitu. Aku ngerasain sendiri, orang tua aku juga masih mencari uang di pasar, sepi sekarang lagi, mungkin karena akibat virus corona ini juga. Pendapatan juga minim, dan kalau semisal kalian seperti ini terus tanpa menghiraukan himbauan dari pemerintah, aparat ataupun medis, pasti aku nggak bisa pastiin, tapi bisa-bisa nanti ini akan berkepanjangan virus yang ada di Indonesia ini, virus corona. Kenapa aku bilang bisa kasihan? Karena kita pun di saat seperti ini kita juga sulit. Kalaupun ada orang yang pemikirannya seperti ya di luar sana yang nggak peduli, keluar semaunya itu tanpa menghiraukan, memperhatikan himbauan dari pemerintah, aparat atau medis, ya bisa aja kita akan lebih lama lagi, akan diperpanjang lagi PSBB, akan semakin banyak orang yang nanti kena PHK, nganggur, dan banyak pencuri karena mungkin sedikitnya pendapatan orang kan bingung mencari pekerjaan, mencari uang untuk menghidupi keluarga. Kita nggak bisa salahkan pemerintah, nggak bisa salahkan masyarakat, tapi di sini kita berbicara bagaimana kita bisa peduli kepada aturan yang sudah ditentukan, karena dengan peduli ini kita bisa memotong rantai. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena memotong rantai itu sangat penting. Kalau secepat kita bisa memotong rantai virus ini, kita semakin cepat juga akan bisa hidup normal kembali. Dan kalaupun kita seperti orang yang berpikiran oh ini nggak peduli, begini nggak peduli, dan menghiraukan himbauan dari pemerintah, aparat ataupun juga medis, ya kita akan tetap seperti ini. Kita juga rendah di perekonomian, banyak ya kejahatan yang bermunculan, akan sangat berpengaruh besar sama kehidupan perekonomian masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi aku harap kepada teman-teman, kepada kalian masyarakat Indonesia, ayolah kita sama-sama peduli kepada sesama. Kita ikuti himbauan, semakin cepat semakin baik. Kalau kalian menghiraukan himbauan tersebut, akan semakin terasa merasakan kesengsaraan gitu ya. Tidak bisa memberi makan keluarga, mencari uang susah, dan juga banyak penjahat yang nanti bisa berkeliaran karena susahnya mencari penghasilan tanpa bekerja ya. Nah, untuk selanjutnya aku lebih ke pemikiran orang-orang ya yang mungkin kemarin takbiran. Aparat itu bukan melarang kalian untuk melaksanakan takbiran, nggak melarang, cuman aparat itu memperhatikan kalian agar tidak terjadi virus. Karena apa? Karena ketika kalian berkerumun, berkumpul banyak orang, kita nggak pernah tahu. Aku udah bilang dari awal, kita nggak pernah tahu. Kita pun bisa dibilang virus, orang ODP. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu virus ini itu ada di tubuh kita atau tidak gitu. Jadi aparat itu peduli sama kalian, bukan nggak boleh. Kita kan masih bisa takbiran di rumah sama keluarga, takbiran
di masjid sama teman-teman yang mungkin lebih aman lah, tanpa harus keluar di jalan beramai-ramai yang nantinya kita nggak pernah tahu orang yang di sekitar kita itu terjangkit virus corona atau tidak. Untuk selanjutnya yaitu tentang perekonomian semakin lama semakin sulit bagi mereka. Saya pun juga merasakan pendapatan tidak ada yang masuk, jual beli juga masih minim pendapatan karena saya juga membantu kakak jualan. Nah, jadi bisa merasakan bagaimana sulitnya mencari uang di saat kondisi seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi kondisi saat ini? Ya, kita ikutin aturan pemerintah. Toh kalau kalian bilang pemerintah nggak peduli karena nggak memberi bantuan. Sekarang pemerintah udah memberi bantuan banyak seperti sembako, listrik, tunggakan. Nah, banyak yang bilang nggak sampai. Kan pasti pemerintah memberikan bantuan itu nggak semua orang, orang-orang tertentu yang mungkin lebih membutuhkan bantuan tersebut. Nah, ketika kalian tidak dapat, jangan malah keluar gitu loh, maksudnya memberi head speed yang nggak ada manfaatnya, panas-panasin orang yang mungkin sama dengan kalian yang nggak dapat. Banyak orang yang bilang seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu nggak pernah respect sama pemerintah. Jangan lihat pemimpinnya, tapi lihat ada di bawah itu yang distribusi bantuan itu loh. Kalian lihat, banyak pemerintah udah memberikan, cuman ada sebagian orang yang mungkin nggak peduli sama orang-orang kecil yang kesusahan, itu pun salah dipergunakan sama orang-orang tersebut yang rakyat tidak bertanggung jawab. Nah, ketika kalian susah ataupun ya ayolah kita kita sama-sama menjaga diri, jauhin kerumunan, jangan sampai dengan kondisi seperti ini kalian malah brutal ya, maksudnya kalian semaunya aja gitu. Soalnya semakin lama kalian keluar atau menghiraukan himbauan dari pemerintah, itu semakin lama juga virus ini semakin menyebar. Kenapa? Kita nggak pernah tahu itu tadi virus ini ada di sekitar kita, ada di dekat kita, karena kita sering keluar, kita tahu ada orang yang terjangkit, kita juga terkena, nanti juga menyebar kepada keluarga maupun orang yang terdekat kepada kita gitu. Nah, ayolah kita sama-sama peduli kepada sesama masyarakat, pemerintah, dengan cara kita sama-sama berjuang, sama-sama support. Jangan ada provokasi yang mungkin membuat semakin rumit, semakin kalau bisa dibilang semakin menyulitkan keadaan gitu. Jadi ayo kita mari bersama-sama. Aku di sini secara pribadi berterima kasih kepada teman-teman yang di luar sana yang mungkin masih banyak rezekinya dan dibagi-bagiin kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Saya sangat berterima kasih. Semoga Allah memberikan rezeki kepada mereka yang suka berbagi di kondisi seperti ini. Semoga rezekinya lancar, semuanya lancar, usahanya lancar, dan Allah memberikan kesehatan sekeluarga. Itu aja yang mungkin bisa aku sampaikan kepada kalian. Ayo kita sama-sama peduli, sama-sama memotong rantai penyebaran virus corona, dan juga
Ayo kita perkuat diri kita, jangan sampai kita ikut-ikut provokasi yang udah diprovokasi sama orang lain. Kita sama-sama bisa memotong rantai virus corona ini, dan kita akan secepatnya hidup seperti dulu ya, sebelum adanya corona. Semoga Allah memberikan hidayah kepada virus ini yang sudah meresahkan masyarakat, yang khususnya ada di Indonesia. Semoga diangkat virus ini dan kita bisa beraktivitas seperti sedia dulu kala ya. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata juga minta maaf, karena mungkin aku kan masih kaku di depan kamera, mungkin kata-katanya kurang tertata atau gimana, mohon dimaafkan. Kalaupun kalian mempunyai argumen atau tanggapan, silakan komen aja, nanti kita bisa diskusikan bersama tanpa adanya provokasi ya. Jadi kita berbicara secara sehat aja, tanpa harus menyalahkan satu sama lainnya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.